Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyam, amma ba'd. Jamaah Masjid Al-Kautsar, bukan musola, ini masjid. Malah masjidnya masjid jami malah. Nah, masjid jami itu apa? Masjid yang digunakan untuk Jumatan. Jadi kalau di Arab ya, nggak ada istilah musola, itu nggak ada. Yang biasa kecil-kecil tuh langgar itu namanya masjid. Tapi kalau yang buat Jumatan namanya jami. Itu kalau di Arab istilahnya seperti itu. Tapi tulisannya musola di sini. Jamaah Masjid Al-Kautsar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, puji syukur marilah kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga kita pada siang hari ini bisa berkumpul untuk bersama-sama melaksanakan sholat zuhur berjamaah, yang kemudian kita lanjutkan dengan tholabul ilmi. Perlu kita ketahui bahwa tholabul ilmi atau mencari ilmu ini keutamaannya sangatlah besar. Ya, lebih-lebih di bulan suci Ramadan. Di bulan biasa saja, satu bab kita belajar ilmu agama dengan seorang guru itu pahalanya lebih baik daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Kita sholat taraweh 20 rakaat saja lutut sudah lumayan, ya, apalagi 1000 rakaat. Mending kita duduk begini, dengerin ngaji, diniati tholabul ilmi, itu keutamaannya lebih baik daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Kata siapa? Kata baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kok ilmu sebegitu pentingnya atau kedudukannya ditempatkan di tempat yang spesial? Karena kita tidak akan mampu untuk sholat, kita tidak akan mampu untuk ibadah kalau tidak tahu ilmunya. Jadi ilmu adalah kunci atau dasar kita di dalam beribadah. Oleh karena itu, ayat Al-Quran yang pertama turun bukan sholatlah kalian, bukan puasalah kalian, bukan zakatlah kalian, tapi ngajilah kalian. Iqra, ngaji yo. Ngajilah, belajarlah, menuntut ilmulah. Itu ayat yang pertama turun kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya dari sini keutamaan menuntut ilmu dan ulama dan thalib ataupun santri itu sangatlah utama di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar, Nabi agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi panutan kita, suri tauladan kita yang senantiasa kita harapkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah, yang mudah-mudahan kita semua diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Jamaah Masjid Al-Kautsar yang dimuliakan Allah, pada kesempatan siang hari ini sampai insya Allah 10 kali pertemuan ke depan kita akan bersama-sama belajar. Belajar apa? Belajar ilmu agama. Lebih spesifiknya apa?
yaitu ilmu tentang akidah, keyakinan seorang muslim, seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang paling penting di dalam masalah agama. Ini akan kita pelajari pada mulai dari siang ini sampai 10 kali pertemuan ke depan insya Allah, bila diberikan panjang umur, sehat walafiat. Mudah-mudahan semua yang hadir ini tetap selalu hadir, karena apa? Biasanya penyakitnya orang yang gagal di dalam menuntut ilmu itu ini apa namanya? Nggak konsisten. Berangkat, nggak berangkat, nggak berangkat, 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 nggak berangkat, begitu loh. Nggak berangkat terus. Jadi ilmunya sepotong-sepotong, ya, ilmunya sepotong-sepotong. Kalau bisa selalu mengikuti. Kemudian kita di sini tidak cuma membahas ilmu tanpa ada dasarnya, maka kita kaji kitabnya para ulama, ya. Yang insya Allah yang akan kita kaji adalah kitab yang bernama Matan Al-Fiqhul Akbar, ataupun fikih yang agung, fikih yang paling besar, ya. Yang ngarang siapa? Yang ngarang adalah ulama 4 madhab atau imam 4 madhab yang paling tua, yang paling senior, yang merupakan murid langsungnya sahabatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pengarang kitab ini namanya Imam Hanafi, ya, atau dikenal dengan Abu Hanifah. Nama aslinya Nu'man bin Thabit, ya, lahir di Kufah. Kufah ini Irak, sekarang Irak. Ketika itu dinasti Abbasiyah. Jenengan pernah dengar kisah 1000 malam, 1001 malam? Ada namanya Raja Harun Ar-Rasyid, ada namanya Abu Nawas dan lain sebagainya. Nah, itu orang yang hidup di masa dinasti Abbasiyah di Irak, ya. Dan beliau ini lahir tahun 80 Hijriyah, 80 tahun setelah hijrahnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, wafat tahun 150 Hijriyah. Dan beliau ini minat tabi'in, termasuk golongan tabi'in. Siapa itu tabi'in? Muridnya sahabat, ya. Jadi kalau sahabat ini muridnya Nabi yang membersamai Nabi, punya murid namanya tabi'in. Nah, beliau ini termasuk golongan dari tabi'in karena diriwayatkan pernah bertemu atau mengambil hadis dari beberapa sahabat. Dan kitab Fiqhul Akbar ini merupakan kitab akidah tertua di dunia yang sampai saat ini ditemukan, ya. Jadi ini kita ngaji kitab ulama yang sepuh, dasarnya akidah. Kitab-kitab akidah yang ada sekarang ini ya dasarnya ini. Sampean kalau jenengan baca kitab akidah Tohawiyah juga sama, induknya ke sini, ke Al-Fiqhul Akbar ini. Makanya dinamakan fikih yang terbesar, ya. Kalau fikih yang kecil itu fikih yang membahas tentang toharoh, bersuci, berwudu, mandi, sholat, puasa. Itu fikih kecil karena itu membahas terkait amal-amal zahir, perbuatan-perbuatan zahir. Sedangkan yang dikarang Imam Hanafi ini Fiqhul Akbar, fikih yang besar, yang agung, karena membahas terkait keyakinan, terkait akidah. Percuma kita sholat tapi tidak kenal yang kita sembah. Maka pertama sebelum kita menyembah Allah, kita harus mengenal siapa yang kita sembah. Dan itu dibahas pada ilmu akidah. Nah, kebetulan juga di dalam mengkaji suatu ilmu agama khususnya, inna hadzal ilm minad din fangduru amman ta'khuduna dinakum. Kata para ulama bahwa ilmu ini adalah bagian dari agama. Ilmu agama adalah bagian dari agama, maka lihatlah dari mana engkau mengambil ilmu tersebut. Jangan sembarangan mengambil ilmu agama. Maka ada istilah ulama dulu,
Siapa yang tidak punya syekh, fasyaikhuhu syaiton, maka syekhnya adalah setan. Siapa yang belajar tanpa guru, maka gurunya adalah setan. Itu orang dulu. Kalau orang sekarang beda. Siapa yang belajar tanpa guru, fasyaikhuhu Google. Ya, siapa yang belajar tanpa guru, maka gurunya adalah Mbah Google. Itu kalau sekarang. Nah, jadi kita terbiasa orang ahlu sunnah wal jamaah kalau belajar harus melewati guru. Ibarat agama ini adalah rumah. Kalau pendiri NU Mbah Hasyim Asy'ari itu mengibaratkan agama Islam itu adalah rumah, ya, dan ulama adalah pintunya. Siapa yang masuk rumah tanpa melalui pintunya, maka dia adalah maling, maka dia adalah pencuri. Siapa yang memahami agama tidak melewati para ulama, tidak melewati pakar agama, maka dia telah mencuri agama itu, ya, pasti salah dalam memahami agama. Kenapa? Karena tidak lewat pintunya. Lah, kita belajar dengan gurunya para ulama. Tahu Imam Syafi'i ya? Nah, sebelum kita membuka kitabnya, penting kita untuk tahu background pengarang kitabnya. Supaya apa? Supaya kita jelas ini yang ngarang siapa, bukan orang sembarangan. Jangan kita sembarangan baca buku, baru beli di Shopee, terjemahan, sampean baca langsung diimani, diyakini. Enggak boleh, harus tahu siapa ini, biografinya seperti apa, dia ngaji di mana, akhlaknya seperti apa, itu harus tahu. Lahir di mana, kondisi politik ketika itu bagaimana, itu harus diteliti terlebih dahulu. Ini aslinya nggak ada terjemahannya, Pak. Ini yang terjemah langsung saya sendiri. Jadi setiap paragraf saya terjemah sendiri, karena kitab ini langka dikaji di Indonesia, langka. Lah, jadi kan tahu Imam Syafi'i ya. Imam Syafi'i itu yang kita orang Indonesia rata-rata madhabnya adalah Syafi'i. Beliau salah satu gurunya adalah murid dari pengarang kitab ini. Pengarang kitab ini punya murid namanya Muhammad Asy-Syaibani. Punya dua murid andalan, satu Abi Yusuf, kedua Muhammad Asy-Syaibani. Lah, Muhammad Asy-Syaibani ini adalah gurunya Imam Syafi'i. Karena Imam Syafi'i lahir tahun 150 Hijriah. Jadi Imam Hanafi ini wafat, Imam Syafi'i lahir. Ya, maka Imam Syafi'i enggak pernah ketemu yang ngarang kitab ini, enggak pernah ketemu Imam Hanafi. Lah, belajarnya Imam Syafi'i dengan muridnya beliau, muridnya pengarang kitab ini yaitu Muhammad Asy-Syaibani. Nah, jadi terus Imam Malik juga sama. Imam Maliki ini adik kelasnya beliau. Karena Imam Malik lahir 93 Hijriah. Imam Ahmad bin Hambal, Imam Hambali ya, itu lahirnya tahun 164 Hijriah. Itu muridnya Imam Syafi'i. Jadi ini imam paling fikih. Makanya imam paling tua, imam fikih paling tua. Oleh karena itu kata Imam Syafi'i, an-nasu ayyalun anil Abi Hanifah. Semua umat Islam itu berhutang budi kepada Imam Abu Hanifah, kepada Imam Hanafi di dalam masalah fikih. Karena semuanya pasti merujuk kepada beliau, merujuk kepada Imam Abu Hanifah. Maka kita sangat beruntung bisa mengkaji kitabnya beliau, kitab yang membahas ilmu yang sangat penting di dalam agama ini, yaitu ilmu akidah. Dan juga dari saya ke beliau, saya ini sampai beliau punya sanad dari guru saya. Guru saya ada dua jalur sanad dan banyak sih aslinya, tapi yang dikasihkan ke saya dua jalur sanad. Satu sanad dari Libanon, kedua sanad sampai ke Syekh Yasin Al-Fadani. Ya, kita punya ulama lintas dunia, orang Indonesia, orang Padang, namanya Syekh Yasin Al-Fadani. Nah, itu guru saya, baru lewat jalur Syekh Yasin juga ada, ataupun guru saya lewat jalur dari Syekh Abdullah Al-Harari. Sampai ke pengarang kitab ini 25 orang. Jadi dari saya sampai Imam Hanafi sambungannya adalah melewati 25 guru sampai kepada
beliau Imam Abu Hanifah, beliau sampai sahabat-sahabat dari Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini perlu kita utarakan. Kenapa? Karena akhir-akhir ini banyak dai-dai yang mendadak mengajarkan agama tanpa jelas dia dulu ngajinya di mana, ngaji kitab apa, gurunya itu ulama atau Mbah Google. Ini nggak jelas. Orang sekarang tuh yang kultum-kultum itu biasanya modal dengerin YouTube, modal pinter ngomong, sampean undang untuk ngisi ceramah agama, hanya dia ngomong sakarepe dhewe. Dia ngomong terserah dia, nggak ada dasarnya. Nah, kita tidak seperti itu. Ya, kita kembalikan lagi metode para ulama di dalam menyampaikan ilmu. Al isnad minad din, laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Sanad keilmuan adalah bagian dari agama. Maka kalau tidak ada sanad, semua orang bisa ngomong apapun tentang agama. Ya, maka dari itu saya harap ke depan kalau bisa berangkat terus istiqomah, kita hatamkan dari awal sampai akhir untuk pegangan akidah kita, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita itu kan sering dengar, wah akidah kita apa? Ahlus Sunnah wal Jamaah. Seperti apa akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah? Ya gak ngerti, ya gak tahu. Oh, berarti kan ngomong saja ini. Lah, akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu apa? Ya ini akidahnya Imam Abu Hanifah. Yang Imam Abu Hanifah ngambil akidah dari para sahabat, sahabat ngambil ilmunya akidah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu baru. Jadi kita kalau mau paham akidah Ahlussunnah wal Jamaah harus ngaji kitab ini dari awal sampai akhir. Nanti di akhir insya Allah kita ijazahan. Ya, jadi nanti jenengan tanya gurumu siapa? Oh, saya punya guru ini akidah. Sanadnya nyambung sampai Imam Abu Hanifah sampai Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau mau punya sanadnya dari saya sampai pengarang kitab ini bisa. Yang penting jenengan nanti setelah ngaji diterangkan kepada saya dari awal sampai akhir. Ya, kalau lolos nanti tak kasih sanad. Sanad itu SK ngajar. Kalau ijazah itu SK lulus. Beda ya. Ya, kalau kita sekolah ya, sekolah di SD, kemudian dikasih rapot kamu lulus atau naik kelas, itu kasih ijazah, kamu lulus. Tapi kalau sanad keilmuan dari saya sampai pengarang kitab itu harus SK-nya SK ngajar. Lah SK ngajar itu bisa turun kalau dia presentasi dulu terkait buku yang akan dia ajarkan dari awal sampai akhir. Nah, sekarang kan enak, ada Mbah Facebook dan Mbah Gus YouTube ya. Jadi di rumah bisa sambil mutolaah, sambil belajar, setelah disampaikan jangan pahami bolak-balik. Nanti setelah selesai kita hatam, main-main ke pondok, Gus saya mau dapat sanad, mau ambil sanad, saya mau baca di depan jenengan, silahkan. Selesai nanti tak kasih sanad dari saya sampai Imam Abu Hanifah, seperti itu. Ini masih jamnya oke, masih aman. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya kita kirimkan Al-Fatihah untuk beliau Imam Hanafi. Lahul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kalau waktunya nanti sudah habis tolong diingatkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dibuka halaman 1. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Dasar iman. Nah, ini yang ngasih judul juga saya ini. Dasar iman. Kalau kitab aslinya enggak ada judulnya. Aslut tauhidi, dasar tauhid, wa ma yasihhul i'tiqadu alaihi, dan perkara yang benar untuk berkeyakinan atasnya. Ayyaqula amantu billah, adalah wajib
mengucapkan di dalam hati, aku beriman kepada Allah. Jadi di dalam hati kita harus mengucapkan aku beriman kepada Allah. Pertanyaannya, iman itu apa? Ya. Iman itu adalah tasdiqun fil qalbi wan nutqu bil lisan wal amalu bil jawari. Membenarkan di dalam hati, kemudian mengucapkan di dalam lisan, dan mewujudkan dalam perbuatan. Kalau kita benar-benar beriman kepada Allah, berarti hati kita harus membenarkan memang Allah itu adalah Tuhan, tiada Tuhan selain Allah. Kemudian itu diikrarkan di lisan, la ilaha illallah, diucapkan di lisan. Tidak cukup itu, harus diwujudkan dalam perbuatan. Perbuatannya apa? Allah memerintahkan sholat 5 waktu, ya orang beriman harus menjalankan sholat 5 waktu. Tapi kalau hatinya saja yang membenarkan, lisannya saja mengucapkan, tapi kok enggak nurut kepada perintahnya, namanya janji palsu, ya, namanya imannya iman palsu. Dia belum beriman, baru Islam, ya, karena iman itu harus tasdiqun fil qalbi, ya, membenarkan dalam hati, mengucapkan di lisan, dan mengamalkan dalam perbuatan. Ai amantu billah, saya beriman kepada Allah, wa malaikatihi, dan malaikat-malaikatnya, wa kutubihi, dan kitab-kitabnya, wa rusulihi, dan utusan-utusannya, wal ba'si, dan hari kebangkitan. Jadi nanti itu ada hari kebangkitan. Setelah kiamat, rusak alam semesta, kemudian semuanya dibangkitkan, dihidupkan lagi oleh Allah dengan wajah yang baru, tidak seperti sekarang. Kalau sekarang ini kan nggak ada ganteng permanen, adanya jelek permanen. Cantik permanen nggak ada, adanya jelek permanen. Kalau ingin istrinya itu awet, ya cari yang jelek, pasti permanen. Tapi nanti kalau di akhirat tuh ganteng permanen, jelek permanen. Nanti beda wajah kita di dunia dan di akhirat beda. Kalau di akhirat tuh sesuai amal ibadah kita masing-masing. Jadi ada yang nanti bentuknya kayak hulek, itu ada, hijau besar kayak raksasa, kayak piccolo, itu ada. Ya, ada yang ganteng, cantik, terus gitu terus. Ya, sesuai amal perbuatan. Wal ba'tsi ba'dal mauti, dan hari kebangkitan setelah kematian, kita harus percaya itu. Wal qadari, ya, dan takdir ataupun keputusan. Qadha, ada qadha, ada qadar. Qadha itu keputusan, qadar itu ketentuan. Khairihi, ketentuan yang baik, takdir yang baik, wa syarrihi, dan takdir yang buruk, iku minallahi ta'ala, semuanya berasal dari Allah Ta'ala. Jadi semua takdir atau ketentuan yang kita alami ini semuanya adalah dari Allah, bukan dari makhluk. Saya kecelakaan gara-gara dia, bukan, ya. Kalau yang mentakdirkan, yang menentukan, menetapkan orang kecelakaan, ya Allah. Sebabnya bisa dari makhluk. Keputusan hanya pada Allah. Wal hisabi, dan hari perhitungan. Nanti semua amal ibadah diaudit, dihitung. Ya, ada berapa amalnya, maksiatnya ada berapa, pahalanya berapa. Wal mizani, dan hari perhitungan, ditimbang, tidak cuma dihitung kuantitasnya, juga ditimbang kualitasnya. Boleh jadi ada orang ibadahnya sedikit tapi kualitasnya bagus, maka timbangannya berat. Boleh jadi ada orang ibadahnya banyak, sedekahnya banyak, tapi riya, ya, ujub, sombong, maka kualitasnya tidak ada harganya di sisi Allah. Wal jannati, dan surga. Surga harus iman kita, ya, ada. Wan nari, dan neraka. Wadzalika, dan demikian itu semuanya haqqun kulluhu, benar adanya. Ya. Semua yang saya sebutkan itu adalah benar adanya, dan kita harus mengimaninya, tidak boleh mengingkarinya. Ingkar kafir, ingkar keluar dari agama Islam. Kemudian kita lanjutkan makna esa. Nanti kalau ada pertanyaan harus ditanyakan, karena masalah
Keyakinan ini nggak boleh ada keraguan. Namanya yakin berarti tidak boleh ragu. Makanya kalau ada keraguan cepet-cepet harus ditanyakan. Makna Esa, wallahu ta'ala wahidun la min tariqil adad. Allah Ta'ala adalah satu bukan dalam pengertian angka atau bilangan. Satunya Allah bukan seperti satunya angka atau satunya bilangan. Walakin min tariqi annahu la syarikalah, ya. Akan tetapi satunya Allah adalah bahwasannya tiada sekutu bagi Allah. Lam yalid wa lam yulad, dia tidak beranak dan juga tidak diperanakkan. Allah tidak punya anak, Allah tidak punya orang tua, ya. Kayak siapa saja, kayak Bejo aja. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan Allah tiada suatu apapun yang setara atau sepadan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini akidah umat Islam. Allah ini Esa. Esanya Allah bukan satu, bukan seperti bilangan satu. Bilangan satu bisa dibagi. 1 bagi 2 berapa? Setengah. 1 bagi setengah berapa? 2. Kan begitu. Tapi Allah satunya tidak bisa terbagi dan tidak terdiri dari bagian. La yusbihu syai'an minal asya'i min khalqihi. Allah tidak serupa dengan segala sesuatu dari seluruh makhluknya, ya. Berarti tidak seperti makhluknya. Wala yusbihuhu syai'un min khalqi, dan Allah tidak dapat diserupai oleh suatu apapun dari makhluknya. Jadi tidak serupa dengan apapun, juga tidak bisa diserupai oleh apapun. Ini Allah, maknanya Esa itu. Kemudian nama dan sifat Allah tidaklah berubah. Lam yazal wala yazal bi asma'ihi wa sifatihi dzatiyyati wal fi'liyah. Allah senantiasa tetap dengan nama-namanya, sifat zatnya, dan sifat fi'liyah atau sifat perbuatannya. Jadi sifatnya, nama-namanya Allah itu tidak berubah. Beda dengan kita. Kadang ada manusia kecilnya namanya Bejo, nanti agak besar ganti nama jadi Joni. Ya, kan biasanya artis begitu. Namanya aslinya Deso, giliran jadi artis langsung berubah namanya. Padahal aslinya namanya Deso itu padahal. Ya, tapi kalau Allah tidak, namanya, sifatnya tetap tidak berubah. Karena perubahan itu aqsa alamatil hudus. Perubahan adalah puncak dari tanda-tanda makhluk. Jadi namanya Allah itu Tuhan tidak akan berubah. Karena kalau berubah pasti makhluk. Ya, kita ini kan berubah. Dulu kecil, sekarang besar. Nanti mengkeret lagi. Kadang putih, kadang hitam, kadang lurus, kadang keriting, kadang marah, kadang ini berubah-berubah. Allah stabil, tidak berubah. Sifat dzatiyah dan sifat fi'liyahnya Allah. Amma dzatiyatu fal hayatu wal qudratu wal ilmu wal kalam was sam'u wal basar wal iradah. Sifat dzatiyah Allah atau zatnya Allah seperti sifat hidup. Allah itu punya sifat hidup, qudrah, kuasa, ilmu, mengetahui, kalam, berfirman, sama, mendengar, basar, melihat, iradah, berkehendak. Ini semuanya sifat zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang harus kita imani. Kemudian wa ammal fi'liyatu, dan adapun sifat fi'liyah atau perbuatannya Allah, fattakhliqu, seperti sifat menciptakan. Allah ini punya sifat menciptakan. Wattarziqu, dan memberikan rizki. Wal insya'u, dan memunculkan. Wal ibda'u, dan maha memulai. Was-sun'u, dan membuat bentuk. Wa ghairu dzalik min sifatil fi'li, dan lain sebagainya dari sifat-sifat perbuatan. Jadi kalau ada pertanyaan, yang menciptakan kita siapa?
Allah. Yang menciptakan bakso siapa? Allah. Yang ngolah kita. Yang menciptakan Allah. Bakso dari mana? Dari daging. Daging dari mana? Dari hewan. Hewan dari mana? Ya dari bapaknya. Kan begitu. Bapaknya dari bapaknya lagi, terus nanti sampai dengan datuknya hewan, yaitu yang menciptakan Allah. Ya, jadi semuanya, kita nggak ada yang bisa menciptakan apapun, karena hanya Allah yang maha menciptakan. Kan biasanya kan, oh saya ini yang menciptakan teknologi ini, kamu itu paling niru sebelumnya kok, gayanya ngomong menciptakan. Siapa yang menciptakan HP? Nggak ada. Mengolah HP ya ada, tapi kalau menciptakan bahannya HP itu nggak ada yang bisa menciptakan bahannya HP. Kemudian nama dan sifat Allah qadim dan tetap. Qadim itu apa, Pak? Qadim itu tanpa permulaan. Ya, kalau ada awalnya namanya bukan qadim, tapi baru. Kayak kita ini. Kita ini ada awalnya enggak? Ada. Dulu sebelum lahir ya enggak lahir, enggak ada. Kemudian lahir menjadi ada. Berarti ada awalnya. Allah tidak ada awalnya. Huwal awal, yang maha awal, pertama. Enggak ada yang lebih pertama dari Allah. Lam yazal wa la yazal bi sifatihi wa asma'uhu iku sifatun lahu lam yahduts lahu sifatun wala ismun. Allah senantiasa dan tetap dengan sifat-sifatnya. Ya, nama-namanya adalah sifat baginya. Sifat dan namanya tidaklah baru ataupun tiada permulaannya. Jadi Allah tetap dengan sifat-sifatnya, nama-namanya. Namanya adalah sifatnya. Contoh Asmaul Husna, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Qudus, itu semua namanya Allah adalah sifatnya Allah. Ilmu dan kudrah Allah qadim dan tetap. Ilmu dan kuasa Allah itu qadim dan tetap. Lam yazal aliman bi ilmih wal ilmu sifatuhu fil azal qadirun bi qudratih wal qudratu sifatun fil azal. Allah senantiasa maha mengetahui dengan ilmunya. Ya, senantiasa mengetahui dengan ilmunya. Senantiasa itu berarti terus menerus beliau tahu. Enggak ada tidak tahunya. Kalau kita ini kadang tahu, kadang enggak tahu. Kalau Allah selalu tahu, dan tahunya Allah tidak ada awalnya. Sifatuhu fil azal, tanpa permulaan. Taunya kita ada awalnya. Dulu sebelum belajar kita tidak tahu, setelah belajar kita menjadi tahu. Kalau Allah dari dulu tahu sampai sekarang tahu dan akan tetap tahu, enggak pernah lupa. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Qadirun bi qudratihi. Allah maha kuasa dengan kuasanya. Kalau kita kuasa dengan kekuasaan Allah. Saya bisa ngomong atas izin Allah, atas kekuatan yang diberikan oleh Allah. Kita semua bisa berdiri, bisa beraktivitas, semuanya atas kekuatan Allah. Tapi Allah berkuasa dengan kuasanya Allah sendiri, tidak diberikan siapa-siapa. Wal qudratu sifatun fil azal. Adapun kuasa Allah adalah sifatnya Allah tanpa permulaan. Kemudian perbuatan Allah bersifat qadim. Ya, wa fa'ilan bi fi'lih wal fi'lu sifatun lahu fil azal. Allah maha berbuat dengan perbuatannya. Al fi'lu ataupun maha berbuat ialah sifatnya yang azali tanpa permulaan. Allah adalah maha sutradara. Wal fa'il huwallahu ta'ala. Pada hakikatnya yang berbuat sesuatu ini adalah Allah. Ya, kita melihat itu aslinya yang melihat adalah Allah. Maksudnya gimana? Yang memberi kita penglihatan bukan mata kita, tapi Allah. Coba kita punya mata, apakah semua yang punya mata ini bisa melihat? Tidak. Berarti yang memberi kita penglihatan bukan mata, tapi Allah.
Ya, seperti itu. Jangan sampai kita menyangka mata kita bisa melihat. Tidak, mata kita tidak bisa apa-apa. Yang bisa melihat adalah Allah. Allah yang memberikan penglihatan kepada kita. Dan al-fi'lu, berbuat, adalah sifatnya Allah yang azali, tanpa permulaan. Ya, Allah maha berbuat tanpa permulaan. Sebelum ada makhluk, Allah sudah berbuat. Adapun yang dikenai perbuatan adalah makhluk, dan perbuatan Allah bukanlah makhluk. Ya, yang dikenai perbuatan itu makhluk, perbuatan Allah bukan makhluk. Wallahu a'lam bishawab. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Silakan Bapak Ibu, monggo. Pak Agus, ya, sepertinya dari tadi menyiapkan pertanyaan. Monggo. Kata Pak Abram, monggo. Los. Kan di sini kan dijelaskan ya Ustaz ya, Allah itu maha berkehendak. Nah, jadi setiap semua yang terjadi di dunia itu adalah kehendak dari Allah. Iya. Itu baik hal yang buruk maupun hal yang jelek, yang bagus ya. Iya. Seperti apa biasanya? Jadi gini. Ada orang yang melakukan sesuatu yang jelek, sebenarnya juga kehendak dari Allah atau seperti apa? Iya. Sebenarnya itu belum masuk ke pembahasan. Nanti akan dibahas, tapi nggak apa-apa saya jawab sekarang. Jadi sesuatu yang terjadi di alam semesta ini atas kehendak Allah. Maksudnya kehendak itu apa? Izin Allah. Izin Allah. Kalau sesuatu itu baik, itu atas kehendak Allah dan bersamaan dengan ridho Allah, sesuai dengan perintah Allah. Kalau sesuatu itu buruk, atas kehendak Allah juga, tapi tidak dengan ridho Allah, tidak sesuai dengan perintah Allah, tapi tetap atas kehendak Allah. Soalnya kalau tidak Allah kehendaki, tidak akan terjadi. Begitu. Jadi kehendak itu izin. Izin. Contoh begini, kita punya anak atau murid, anak kita minta sambal, bayi minta sambal, merengek-rengek sampai nangis-nangis. Padahal sudah ada aturan, kamu dilarang makan sambal. Kita sebagai orang tua itu punya aturan, kamu nggak boleh makan sambal anak-anak. Tapi namanya anak-anak ini kan, ini toh belum mengerti. Sama kita itu manusia juga rata-rata belum mengerti bahwa aslinya perintah Allah ini kembali kepada manusia manfaatnya, dan larangan Allah pasti akan berefek buruk kepada manusia. Tapi rata-rata manusia itu kan nggak mau tahu. Alah apa sih? Yang penting mangan, walaupun puasa, yang penting mangan, kan begitu. Ngopi itu wajib, semua seperti itu. Lah, ketika sesuatu yang buruk itu terjadi, contoh anak itu kemudian sudah kita larang, tapi masih dia makan sambal, tetap kita biarkan. Tapi kan kita sudah memperingatkan, kita sudah perintahkan, kamu jangan makan itu, ya, itu berbahaya untuk kamu, tapi dia tetap melakukan. Nah, kemudian anak itu tetap makan. Kalau kita diam saja berarti kita menghendaki itu. Karena anaknya sendiri yang nakal, maka kita ya wes, mau gimana lagi? Kamu milih itu, ya toh? Kamu sudah tak kasih tahu yang baik seperti ini, kok malah milih itu. Sama manusia ini dengan Al-Quran dan Kanjeng Nabi Muhammad SAW sudah memberitahu bahwa Allah maunya itu begini, memerintahkan A, B, C, D, E, semuanya baik untuk kalian, melarang A, B, C, D, E, semua larangan Allah buruk untuk kalian, jangan kamu kerjakan. Kok kamu masih berbuat seperti itu, berbuat apa yang dilarang oleh Allah? Silahkan, tapi nanti resiko ditanggung sendiri. Jadi itu tetap atas kehendak Allah, tapi tidak dengan ridhonya dan tidak sesuai dengan perintahnya. Seperti itu ya. Tapi nanti ada pembahasannya. Makanya pembahasan akidah ini akan nanti membahas sesuatu yang pelik di dalam keyakinan kita. Contoh, ini untuk mancing emosi ya. Contoh ini, sebelum kita tutup.
boleh enggak atau bisa enggak Allah menciptakan makhluk yang seperti Allah? Kalau ada pertanyaan begitu, bagaimana jawabnya coba? Kan dilematis itu. Iya toh? Katanya Allah Maha Kuasa. Kalau orang nggak pernah ngaji pasti bingung ketika ditanya seperti itu. Bisa nggak Allah menciptakan makhluk yang seperti Allah? Padahal Allah kan tadi di awal gimana? Tidak serupa dengan apapun, tidak bisa diserupai dengan apapun. Kan begitu. Kok ini? Tapi kalau kita katakan nggak bisa, berarti Allah nggak kuasa dong. Katanya Allah Maha Kuasa. Kan begitu. Nah, ini pentingnya ngaji akidah itu. Nanti pasti ada dalam hati kita pertanyaan yang pelik. Maksudnya yang ini kira-kira gimana ya? Bisa nggak Allah? Kalau kita nggak ngaji nggak akan tahu. Dan ketika kita nggak tahu, nggak cari tahu, bisa kafir kita. Ya, nanti di akhir-akhir itu ada pembahasan orang yang memiliki permasalahan dalam bab keyakinan ataupun keimanan harus segera cari tahu. Cari orang yang tahu. Sehingga kita bisa tahu yang benar seperti apa. Kalau kita berhenti nggak mau tahu, acuh, maka kita bisa keluar dari agama Islam. Seperti itu. Ya, jadi ini ilmu penting sekali, Pak. Dan masih banyak yang lain. Nanti akan membahas Allah apakah di arsy, apakah di langit, atau di mana-mana, atau manunggaling kawula Gusti. Allah menyatu dengan hambanya. Loh, posisi ahlu sunnah gimana nanti? Kita harus tahu. Supaya apa? Sekarang ini banyak aliran, Pak. Kalau kita nggak pondasinya, nggak kuat akidahnya, maka kita kayak tai keli. Apa itu? Kayak kotoran yang terombang-ambing di sungai. Ya, kena batu langsung ajur. Kan seperti itu. Maka ini ilmu akidah ini pondasi. Kita mengkaji kitabnya ulama paling sepuh yang bisa kita jadikan pegangan menjadi akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi ketika ada pertanyaan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu gimana, Gus? Nggak bisa diterangkan kalau nggak ngaji. Ngaji dulu. Kalau sudah ngaji dari awal sampai akhir baru ini loh akidahnya seperti ini. Karena banyak bab-bab di dalam masalah akidah itu. Ya, tidak cuma nggak bisa diterangkan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya kayak proklamasi itu nggak bisa. Ya, mungkin demikian. Ada lagi yang mau tanya? Atau waktu? Monggo. Harusnya bertanya yang aneh sekalian kalau ilmu akidah itu. Nah, coba jenengan jawab itu yang tadi itu. Allah bisa nggak menciptakan makhluk yang seperti Allah? Ngarang nggak apa-apa. Mumpung ada gurunya. Jadi kalau salah ada yang meluruskan. Bisa ya. Nah, oke. Ada yang bilang nggak bisa? Loh, kalau bisa berarti ada yang menyapai Allah dong. Ada kufuan dong. Ayo. Jadi jawabannya gini, Pak. Kalau nggak bisa, Maha Kuasanya perlu dipertanyakan. Kalau bisa, nanti resikonya Allah punya kembaran. Kan jadi lucu. Ya toh? Jadi enggak walam yakul lahu kufuwan ahad. Padahal walam yakul lahu kufuwan ahad itu maknanya tidak ada yang sepadan dengan Allah. Ada juga ayat laisa kamitslihi syai', tidak seperti apapun. Kalau punya kembaran berarti ada yang seperti Allah. Nah, ini kan dilematis nih. Nah, jawabannya begini. Sifat kudrohnya Allah, sifat kuasanya Allah itu hanya berlaku pada mumkinatul akli, pada sesuatu yang akal mungkin menerima. Akal bisa menerima, tidak bisa masuk ke dalam wajibul akli dan mustahilul akli, tidak bisa masuk di dalam perkara yang akal harus menerima atau akal tidak bisa menerima. Makanya ada 20 sifat wajibnya Allah. Ya, dari Allah wujud, qidam, baqa, mukhalafatu lil hawadisi. Itu sampai terakhir itu 20 jumlahnya, itu sifat wajib bagi Allah. Allah harus punya sifat itu.
Itu kebanyakan orang yang nyanyi sifat 20 tuh nggak paham maknanya, makanya dibid'ah-bid'ahkan ya meneng bae. Begitu loh. Tapi kalau paham betul, itu dasar akidah Ahlussunnah wal Jamaah dalam mengenal Allah Subhanahu wa taala. Lah, salah satu sifat itu ada qadiron. Qadiron atau qudrah. Jadi ada sifat wajibnya Allah, sifat mustahilnya Allah. Sifat wajibnya sifat 20, mustahilnya kebalikannya atau antonimnya. Kalau wujud berarti kebalikannya apa? Adam. Wujud artinya ada, kebalikannya tidak ada. Qidam artinya terdahulu, kebalikannya baru. Jadi nggak boleh Allah disifati dengan baru. Nah, terus kalau ada pertanyaan tadi, kembali ke pertanyaan, Allah kuasa nggak menciptakan makhluk yang seperti Allah? Padahal Allah itu mukhalafatu lil hawa disi, berbeda dengan makhluknya, berarti tidak boleh sama. Nah, ini berarti sudah melenceng dari sifat mumkinatul akli, sudah melenceng dari logika yang bisa diterima oleh manusia. Berarti itu pertanyaannya salah. Pertanyaannya salah. Jadi ada pertanyaan yang salah, itu ada. Tidak semua pertanyaan itu benar. Kalau pertanyaannya nggak logis, kayak tadi itu kan nggak logis. Satu sisi Allah wajib berkuasa, satu sisi Allah tidak mungkin sama dengan makhluknya. Kan begitu? Kan ada tiga. Satu wajib akal harus menerima, yaitu sifat wajib 20. Kalau Allah tidak punya sifat wajib 20, kita nggak bisa tidur, Pak. Nggak mungkin, gitu loh. Ada juga sifat mustahilul akli, akal tidak bisa menerima, yaitu apa? Kebalikannya sifat 20, termasuk tadi tidak mampu. Mampu itu sifat wajib, qudrah, sama dengan makhluk itu sifat mustahil bagi Allah. Jadi nggak bisa itu sifat wajib digegerke atau dibenturkan dengan sifat mustahil, itu nggak bisa. Berarti pertanyaannya tidak logis atau tidak masuk akal, salah pertanyaannya. Sama juga dengan di mana Allah. Kalau ada yang tanya Allah di mana, ini pertanyaannya salah. Kenapa? Karena kata di mana pasti menunjukkan tempat. Ya toh? Nah, sekarang kalau Allah bertempat, nah, terkait dalil Al-Quran hadis bisa nanti saya sampaikan semuanya itu. Kalau Allah bertempat, sesuatu yang ditempati pasti lebih besar daripada sesuatu yang menempati. Ya toh ya. Kita sekarang di musola Al-Kautsar. Musola dan kita ini besar mana? Besar musolanya. Tidak mungkin kita menempati sesuatu yang lebih kecil dari yang menempati. Kan begitu. Masa saya menempati gelas? Kan lucu. Saya menempati gelas. Nah, sekarang kalau Allah itu di mana? Mau di tempat mana, wis? Tempat apa yang lebih besar dari Allah? Padahal Allah itu akbar, yang paling besar, tidak terbatas. Besarnya makhluk kan ada batasnya. Besarnya Allah tanpa batas. Berarti kata atau pertanyaan di mana Allah itu pertanyaan yang salah. Makanya tidak di ACC sama Nabi. Dulu kan pernah ada budak, orang desa Badui punya budak. Rencana mau memerdekakan budaknya. Kata Nabi, jangan dimerdekakan dulu, tak tanya-tanya dulu, tak wawancara dulu. Akhirnya budaknya diwawancara sama Nabi. Aina Allah? Allah di mana? Kemudian dia jawab di langit. Nabi diem. Kemudian Nabi tanya lagi, apakah kamu percaya saya Rasulullah? Saya ini siapa? Kamu Rasulullah. Oh ya sudah, merdekakan dia karena dia sudah beriman. Nabi itu merespon ketika benar jawabannya. Ketika Nabi tanya kepada dia, saya siapa? Kemudian dia menjawab, engkau Rasulullah. Itu benar. Baru kemudian Nabi merespon, oh kalau begitu merdekakan dia karena dia sudah menjadi muslimah atau
mukminah. Tapi ketika dia menjawab, ditanya Nabi, "Ainallah?" di mana Allah? Dia menjawab, "Fis sama," di langit. Nabi diam saja. Masih nggak benar ini. Kemudian ditanya lagi pertanyaan yang kedua, "Saya siapa?" "Saya Rasulullah." "Oh, benar. Bebaskan dia karena dia sudah beriman." Nah, ini yang salah diartikan oleh saudara-saudara kita yang menganggap Allah ini bertempat. Nah, nanti saya bisa ungkapkan itu di pembahasannya, dalil-dalil dari Quran bahwa Allah ini tidak butuh tempat yang butuh Allah. Allah tidak butuh arsy yang butuh Allah. Allah tidak butuh langit yang butuh Allah. Wallahu a'lam bisawab. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likul haulim minal ahwa limuqtahami ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami ya arhamar rahimin arhamar rahimin ya arhamar rahimin farrij alal muslimin ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.